forum yang kami kasihi, Bapak Pastor Paroki, rekan-rekan imam dari Keuskupan, diakon, para suster sekalian, dan pater yang mewakili Pastor Paroki Sok, Pastor Mansen yang kami cintai, umat beriman sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, dan secara khusus anak-anak kami yang akan menerima sakramen Krisma pada hari ini. Pada saat ini, pada pagi hari ini, kita berkumpul sebagai umat Allah yang merayakan iman kita. Jadi datang ke gereja bukan untuk yang lain, datang untuk merayakan iman kita. Dan secara amat istimewa, perayaan iman kita itu kita agungkan dalam nada syukur. Syukur karena perayaan ini juga kita merayakan 40 tahun Pancawindu paroki kita, Paroki Bunda Maria dari Fatima Nanggalalang. Tetapi juga pada saat yang sama, penerimaan sakramen Krisma bagi anak-anak kita ini. Tentu, ini bukan perjalanan waktu yang singkat. 4 dasawarsa yang telah dilewati itu tentunya telah diwarnai dengan pernak-pernik, diwarnai oleh aneka kisah dan peristiwa yang menghantar paroki ini dan menuntun kita semua untuk berhenti sejenak pada hari ini di tahun yang ke-40 ini. Perayaan Pancawindu ini hendak kita pandang juga sebagai momentum pembaharuan serta animasi diri kita sebagai warga paroki Nanggalalang untuk kembali bergerak maju penuh semangat di hari-hari yang mendatang. Para pendahulu kita sudah dengan kebesaran hati, kebesaran jiwa, kerendahan hati, penuh pengorbanan, curahan cinta mereka, sehingga akhirnya paroki ini bisa sampai 40 tahun. Tugas kita adalah, inilah kesempatan bagi seluruh umat di paroki ini untuk membaharui diri agar kita bisa bergerak maju sampai kapanpun Tuhan berkenan membimbing dan menuntun paroki ini. Bersamaan dengan perayaan agung ini, ada ratusan anak-anak kita menerima sakramen Krisma. Tentu mereka semua kita pandang sebagai buah-buah bernas dari perjalanan 40 tahun paroki ini. Karena itu, saya mengajak kita sekalian, mengajak seluruh umat di paroki Nanggalalang untuk sejenak menengok ke belakang. Secara khusus, kita ingat, kita kenangkan, kita doakan tokoh-tokoh hebat yang telah meretas dan merintis kisah-kisah awal paroki kita yang tercinta ini, Paroki Bunda Maria dari Fatima. Dan kebanyakan dari mereka pasti telah kembali ke pelukan kasih abadi sang Khalif mereka. Itulah mereka, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan juga misionaris yang melayani kita. Kita kini tengah berjuang melanjutkan apa yang mereka telah awali dengan ketekatan bulat dalam jiwa kita. Melanjutkan semua yang mereka tanamkan. Semuanya itu kita ingin meterai dalam iman, harapan, dan kasih. Karena memang gereja selalu berziarah dalam harapan di dalam Tuhan sendiri, sambil tetap sadar bahwa Tuhan diutus ke tengah-tengah situasi hidup nyata umat paroki di Nanggalalang ini. Karena toh misteri pelayak penyelamatan selalu bertolak dari kasih Allah yang sungguh kuat dalam peristiwa putranya menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan,
Saya mengajak kita sekalian untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dari bacaan-bacaan, khususnya dari bacaan Injil hari ini. Kita bertolak dari kata-kata Yesus dalam Injil Matius yang kita dengar. Dan perikop ini mengungkapkan secara khusus tentang doa Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya. Pada dasar dari doa Yesus terdengar begitu penuh rasa, penuh simpati, penuh emosi untuk murid-murid yang dikasihi. Ia berdoa demi murid-muridnya yang kalau kita petakan dalam intensi doa Yesus yang kita dengar hari ini, maka terungkap dalam beberapa harapan yang kuat dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya itu. Yang pertama, Tuhan Yesus berharap agar para muridnya mengenal Allah yang benar sebagai mana diajarkan oleh Dia sendiri, bahwa para murid itu adalah milik Allah sendiri, bahwa Yesus tidak lagi bersama para murid di dunia, tetapi para murid tetap tinggal di dalam dunia. Murid itu milik Allah sendiri. Nah, iman ini, iman akan kesadaran diri bahwa mereka adalah milik Allah sendiri, adalah sebuah panggilan untuk mengenal Allah secara benar. Kalau kita menyadari, diri kita masing-masing, anak-anak ini menyadari bahwa kita adalah milik Allah, maka itu adalah panggilan agar kita memahami Allah yang memiliki kita itu secara benar. Nah, Allah yang benar dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang mencintai. Itulah Allah yang kita miliki. Dia mencintai dan mengasihi kita. Dari kisah itu mengalirlah begitu banyak buah-buahnya dalam perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana kita renungkan dari kitab suci mengenai hidup, perbuatan, dan sikap dari Tuhan Yesus sendiri. Lebih jauh, Allah yang benar yang memiliki kita itu adalah Allah yang hidup dan menghidupkan. Itulah Allah yang menyapa kita. Itulah Allah yang meneguhkan kita. Itulah Allah yang mendesak kita untuk hidup dalam keadilan, dalam damai, dan dalam rasa kekeluargaan. Jadi Allah yang benar itu Allah yang menghidupkan kita. Karena gonan ngon lete-lete minggu temai tikul te gereja ho. Kalau kita tidak yakin Allah yang memiliki kita itu Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang meneguhkan hidup kita. Itulah iman kita akan Allah yang mencintai kita. Kemudian Allah yang benar yang memiliki kita itu senantiasa membuat hati kita menjadi lapang untuk menerima satu sama lain demi memelihara kerukunan yang mengakrabkan kita satu sama lain dalam komunikasi, dalam dialog, dalam bincang-bincang harian yang sejuk, dalam penuh spontanitas. Allah yang benar itu Allah yang akan selalu menuntun kita untuk masuk dalam komunikasi yang membangun persaudaraan, yang membangun kerukunan, yang membangun keakraban, yang membangun kedamaian di antara kita. Itulah Allah benar, Allah yang memiliki kita, Allah yang kita iman. Nah, karena itu sangat menarik dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Allah yang benar itu Allah yang menghidupkan komunikasi kita lintas batas, lintas sekat, lintas keluarga, lintas agama. Tadi dalam penerimaan kami di Crossway, yang torok ada itu adalah bapak dari keluarga kita agama Muslim. Ini
ini buah dari kesadaran Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menuntun kita kepada komunikasi iman, untuk menyadari kita berbeda, tetapi kita dalam hati kita Allah telah menanamkan kasih, agar kita saling meneguhkan, agar kita saling membangun kerukunan persatuan di antara kita. Itulah Allah yang benar yang kita akui dan kita iman. Allah yang benar, dialah Allah yang anti tentang permusuhan. Allah yang benar, Allah yang anti tentang kebencian dan balas dendam. Allah yang benar, Allah yang anti seruan penuh kehasutan, hasut sana hasut sini. Allah yang benar adalah Allah yang anti gerak-gerik provokasi, anti sukuisme yang sempit, serta anti perjuangan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Allah yang benar selalu memanggil kita kepada persekutuan kasih. Dengan siapa saja. Dengan siapa. Yang kedua yang ingin kita refleksikan dari bacaan Injil, dari doa Yesus pada pagi hari ini, ialah bahwa murid-murid itu adalah kepunyaan Allah. Milik Allah, selalu mengisyaratkan kedekatan dan perlindungan dalam Allah sendiri. Kalau kita merasa bahwa kita milik Allah, jangan takut. Harus yakin. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, Allah yang akan menuntun hidup kita. Allah yang akan membimbing kita dalam situasi apa saja. Saat kita menyatakan siapapun dan apapun adalah milik kita, maka kita dipanggil untuk menjaga dan merawat. Saat umat paroki Nangalanang sungguh yakin diri sebagai milik Allah, dan memang kita adalah milik Allah, kita senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyelenggaraan Allah sendiri. Karena itu, mari bangun kesadaran bahwa kita adalah milik Allah. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia menyelenggarakan kehidupan kita. Milik Allah mengungkapkan bagaimana Allah berkuasa, tak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa menuntut kita. Kita seringkali mendengar ungkapan providensia divina, yang artinya penyelenggara ilahi. Hidup kita adalah rangkaian penyelenggaraan ilahi itu dari waktu ke waktu. Itu hidup kita yang harus kita bangun dalam iman kita. Karena itu, janganlah melihat kisah-kisah hidup keseharian kita sebagai peristiwa biasa-biasa saja. Semua pekerjaan kita, aktivitas kita, apapun, baik itu di rumah, di tempat kita mengajar sebagai guru, bekerja di kebun, dalam hubungan kita dengan yang lain, kita selalu melihat di sana Allah menanti kita. Dia ingin melindungi dan menjaga kita. Dia ingin menyelenggarakan hidup kita dalam peristiwa-peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, para pelaku sejarah paroki ini, dalam mengawali berdirinya paroki yang kita cintai, dalam segala apa yang mereka alami, tak melulu mengandalkan kekuatan-kekuatan lokal dan kehebatan tokoh-tokoh tertentu, tetapi bahwa semuanya dimeterai dalam penyelenggaraan Allah. Iseng ngasan emai, iseng ngasan inde, bapak-bapak pastor yang memulai paroki ini, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka, tetapi mereka juga mengandalkan penyelenggaraan Tuhan melalui diri mereka dan melalui diri umat sekalian yang ada di tempat ini. Poin yang ketiga yang mau kita renungkan adalah bahwa Yesus berdoa bagi murid-murid yang tetap berada di dunia, yang telah diserahkan Tuhan kepadanya.
Nah, menjadi murid Yesus tidak membebaskan para murid itu dari semua pertarungan hidup nyata di dunia yang fana ini. Jadi Yesus berdoa bukan agar para muridnya luput dari pertarungan hidup di dunia ini. Tidak. Itu bukan doa. Dunia perlu dihadapi dengan jiwa besar dan tentunya dalam keyakinan yang mendalam akan Tuhan sendiri. Artinya, doa tidak membuat kita luput dari kenyataan hidup. Tetapi bahwa doa membuat kita untuk memiliki kesanggupan dalam menghadapi kenyataan hidup sebagai kenyataan. Doa yang kita pinta bukan supaya turun mujizat semuanya menjadi baik. Tidak. Doa memampukan kita. Doa memberi kita kekuatan dan ketangguhan agar kita dapat menghadapi berbagai macam situasi yang kita alami dalam hidup ini. Jadi doa demi nana, ase dak kuso, betapa terakuso. Lesoho, Tuhan ngaji supaya kamu nanti bertumbuh menjadi manusia yang baik. Tidak. Lalu Tuhan Yesus beri kamu mujizat hari ini. Tidak. Doa seperti ini. Tuhan Yesus beri kami kekuatan. Tuhan Yesus beri kami jalan agar kami dapat lalui dengan baik dalam berbagai macam dinamika dan pergulatan. Itu doa. Bukan doa Tuhan Yesus jadikan semuanya baik. Tidak. Tuhan Yesus bukan membuat mujizat, tapi Dia akan memberikan kekuatan, dan doa itu yang Dia alamatkan kepada para muridnya agar mereka tangguh, karena mereka masih ada di dunia, tangguh menghadapi dinamika kehidupan dunia. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, salah satu ciri dunia masa kini adalah dunia yang tak luput dari apa yang disebut sebagai dunia perjumpaan, dunia pertemuan. Dalam perjumpaan, dalam pertemuan selalu ada interaksi yang pada gilirannya pasti bermuara pada dinamika untuk saling berpengaruh. Saya yakin paroki Nangalanang sungguh memahami keadaan diri sebagai paroki yang sangat bervariasi. Paroki ini sangat bervariasi. Contoh, bervariasi dari suku, dari adat, bervariasi dari kehidupan bersama di tengah masyarakat dengan ACKE agama lain, terutama ACKE di agama Muslim. Juga paroki ini kita sadari sebagai paroki yang ada di perbatasan. Ada paroki Sita, ada paroki Sok, ada paroki Item. Berarti apa? Kita tidak bisa menghindari perjumpaan dalam interaksi iman kita. Nah, perjumpaan antara kelompok, antara suku, antara budaya harusnya menjadikan paroki ini kaya dalam keanekaragaman. Dan itu nyata salah satunya tadi. Bagaimana keanekaragaman itu ACKE, Ende, Emma yang beragama Muslim juga mengambil bagian. Itulah keragaman yang membangun peradaban bersama. Dan bagi kita, keragaman dalam perjumpaan itulah rahmat, itulah berkat Tuhan yang pantas disyukuri dalam perjalanan 40 tahun dari paroki. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saudari sekalian saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita juga akan menerimakan sakramen Krisma kepada ratusan anak ini. Hari ini mereka akan diurapi secara simbol, mengurapi mereka dengan minyak Krisma di kepala. Ini simbol. Yang terpenting adalah doa kamu sendiri, adik-adik sekalian. Yang terpenting adalah doa umat yang hadir untuk anak-anak yang menerima sakramen Krisma. Doa supaya apa? Dalam konteks bacaan kita hari ini,
Kalau kamu diurapi, kamu akan menjadi dewasa dalam iman. Sudahlah, dewasa banyak aspek. Tapi dalam bacaan Injil hari ini, kamu menjadi dewasa dalam kesadaran bahwa kamu milik Allah. Akan diserahkan seluruh hidupmu kepadanya. Allah senantiasa akan meneguhkan kamu agar kamu tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman dewasa. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan iman ini ke depan, kamu akan berhadapan dengan berbagai macam perkembangan zaman. Sekarang saja kamu akan berhadapi dengan hal itu. Sekarang saja kamu akan berjumpa dengan begitu banyak latar belakang. Nah, sadarlah adik-adik sekalian, kalau kamu tidak pernah membuka diri bagi Tuhan, tidak pernah menyadari penyelenggaraan Tuhan dalam hidupmu, kamu akan menjadi onggokan-onggokan generasi baru yang besar kepala, tetapi hatimu kosong. Akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang sangat rapuh dalam hidup kita. Apa ciri dari manusia yang rapuh secara iman? Cirinya adalah dan kita mengalami watak positif oleh hata. Mereka selalu melihat yang negatif dalam diri orang. Itu salah satu ciri. Ngoeng raha kanan oleh Moses. Ngoeng pakitau kanan oleh Moses. Itu ciri generasi yang tanggap akan teknologi tetapi rapuh dan kosong secara iman yang menggenangi hati. Apa ciri yang lain dari hati yang gersang dan kosong dari kehadiran Tuhan? Salah satu cirinya adalah rugi terus kata Moses. Dia akan bawa kirim dia yang baru, dia akan rugi terus kata dia di Kretua. Ataupun sebaliknya, Kretua sudah peras keringat, pola banci, ekoroto, oleh umat, kolek rugi kolek ini. Kerja pakai halus. Berarti apa? Gersang hati kita. Orang yang selalu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan dalam kesadaran Allah yang menyelenggarakan kehidupan, dia selalu memakai kacamata positif. Lelohai akan selalu dengan kacamata yang positif. Capek itu boleh mau karek sawah di rumah dia siapa? Asal apa? Cari kopi. Itu kacamata positif. Bukan disambut dengan marah. Kerakuan itu yang selalu akan membuat kita marah. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya titipkan pesan ini kepada adik-adik saya. Kalau ini adalah generasi namanya milenial. Baik milenial itu. Baik, itu salah satu tandanya itu adalah apa? Hebat kalau pakai teknologi kan seperti HP. Lebih hebat mereka daripada para guru dan orang tua. Karena itu Bapak Guru, kamu jangan asal-asal saja pengetahuanmu. Mereka sudah lebih dulu dapat itu di HP, informasi-informasi. Kalau kamu ketinggalan, mereka lebih dulu. Itu generasi milenial. Mereka cepat menangkap informasi. Kita semua ada di belakang. Itu salah satu ya. Salah satu ciri generasi milenial. Tetapi adik-adik sekalian, ingat, harus tanam dalam kesadaranmu bahwa kecil itu cuma sarana. Cuma sarana, alat. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana dengan alat itu kamu mendapat ilmu pengetahuan. Dengan alat itu memudahkan kamu berkomunikasi baik dengan orang tua, dengan para guru, dan dengan siapa saja. Bukan membuat kamu untuk bersekongkol melakukan kejahatan di sekolah. Bukan. Itu teknologi gunanya. Itu yang saya bilang tadi. Teknologi ini bisa membawa kamu kepada generasi milenial yang nanti menjadi harapan masa depan bangsa ini, harapan masa depan gereja. Tetapi kalau kamu salah menggunakannya,
maka kalian akan menjadi generasi yang akan membuat bangsa ini repot mengurusnya. Kenapa? Kamu nanti akan menambah barisan orang-orang yang menghiasi media sosial dengan hoax, dengan hasutan-hasutan. Hari ini Roh Kudus turun atas kalian, meneguhkan perjalanan iman kalian, agar kalian menjadi tangguh kuat. Sehingga mungkin rebah-rebah Sowo bisa akan dengar kemudian, wih, mana kalau termopesto jadi pastor. Ini asalnya, wih, biar kita bilang. Nah itu baru Tuhan memanggil kamu ke situ. Gitu boleh betah-betah aku Sowo yang molas-molas. Pada suatu saat nanti dengan kehadiran para suster di sini terdengar, wih, 5 tahun kehadiran suster, 5 koleksa anak 3 terjadi suster. Itu baru bagaimana Tuhan bekerja di paroki ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akhiri renungan ini dengan satu cerita kecil. Konon ada diskusi antara seorang kakek dan seorang cucu. Dia tanya kakeknya, kakek, kenapa kakek punya 4 kacamata? Kakeknya kaget, kenapa dia punya 4 kacamata? Lalu kakeknya bilang gini, 1 kacamata kalau kakek jalan-jalan pakai, 1 kacamata kakek pakai kalau lagi menonton, 1 kacamata kakek pakai kalau membaca. Dia, cucunya bertanya, tadi kan pernah 4 kakek, itu baru 3, di mana 1 kacamata? Oh ya, kacamata sepatu itu adalah kacamata spesial dari kakek. Kenapa kakek? Karena 2 hal. Kacamata itu kakek pakai kalau kacamata yang lain hilang, ada sebabnya. Dan yang kedua, kacamata itu kakek pakai kalau nenekmu marah-marah. Lalu cucunya tanya, kenapa pakai kacamata itu kalau nenek marah? Sambil tersenyum, kakek lalu menjawab, ketika pertama kali aku meminang kakekmu, aku pakai kacamata ini, pasti dia akan luluh kalau saya pakai kacamata ini. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, anak-anakku yang saya kasih, kacamata yang perlu kita pakai untuk masa depan hidup kita adalah iman kita. Iman akan Tuhan, bahwa kita adalah miliknya, dia milik kita, dia akan menyelenggarakan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.